untuk saudara nulis di kertas, nanti dikumpulkan, nanti akan saya bacakan. Ya, kalau saudara malu, ya nanti setelah kertas itu tertulis, angkat tangan, nanti Julius akan ambil kertasnya. Ya, jadi itu yang kedua caranya, itu boleh nulis kalau malu, tidak usah pakai nama. Ya, oke, mulai saat ini ya, start ya. Silakan siapa yang mau, Bayu, itu mic-nya silakan. Ya, siapa yang mau bertanya mulai, Pak Yusa akan menjawab. Terima kasih Pak Yusa. Sebetulnya saya mau nanya, kan selama ini kan saya kan sudah bertahun-tahun mengikuti khotbahnya Pak Yusa, tapi kok saya belum bisa seperti apa yang Pak Yusa omongkan gitu. Saya rasain, saya sudah usaha kok gagal terus. Berapa kali bisa ya. Terus saya akhirnya udah nyerah, tapi kok akhirnya saya nyadari bahwa yang saya hadapi itu malah diri saya sendiri. Jadi pada saat aku harusnya begini, kok aku nggak begini gitu. Nah terus, wah ini susah ini kan semuanya dari dia, oleh dia dan untuk dia. Nah terus bagianku kan cuma nurut, harusnya cuma itu. Tapi untuk nurut aja nggak bisa. Nah gimana kiat-kiat untuk nurut, karena saya kan pagi-pagi dengar khotbahnya dari Pak Isa. Wong saya tuh seneng perempuan, nah, saya seneng filmnya Marilyn Monroe. Nggak Tuhan, cabut nggak bisa hilang. Gimana cabutnya ini gimana? Menghadapi diri sendiri ini supaya bisa nurut gitu loh Pak. Karena takutnya kalau nggak nurut dan nurut kan katanya sekian kali Tuhan kan panjang sabar, bukan maha sabar. Lalu nanti kan waktunya habis gimana? Ya, terima kasih. Ikut Tuhan itu tidak bisa kalau kamu tidak menyerahkan segala-galanya dalam tangan Tuhan. Ya, nah kita ini sudah kebiasaan bahwa kita ini punya kehendak. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong, kalau kau ikut aku, menyerahkan segala-galanya. Jadi, hineni, keakuannya itu pun tidak ada. Nah, kita kerap kali itu tidak sadar bahwa apa yang kita, Pak Sopo ini, Pak Handoko. Kalau nggak kayak orang tidak tanya Tuhan, apa dokter? Oh itu kan dokter itu. Jadi gini loh, saudara, kita itu harus dibiasakan mulai sekarang. Sebetulnya itu mulai dari mengenal Tuhan. Seperti saya yang katakan dalam buku, dalam hidup, dalam khotbah, saya itu selalu mengatakan kehendak dan maunya kita. Contohnya salah satu hal yang dikatakan, mau nyerah, mau, tapi tidak mampu. Nah itu yang Anda tanyakan tadi itu semua. Mau, tapi tidak. Dan itu pun dialami oleh Rasul Paulus. Ya kan dalam surat-suratnya, aku mau berbuat baik. Kuncinya kan itu. Tapi justru yang jahat yang timbul dari saya. Nah, kuncinya itu semuanya di situ ternyata. Jadi kalau ikut Yesus, nyerah bongkoan. Wis serati popo sak sukamu. Nah, kita susah. Karena apa? Kita punya kehendak, kita punya kemauan, dan di dalam dunia ini kita mengalami pendidikan semua. Nah, pendidikan ini, pengetahuan
pengetahuan inilah justru mendorong kita nggak bisa. Karena di dalam pendidikan kita itu diajar harus jadi orang pintar. Nah, justru ikut Yesus nggak bisa jadi orang pintar. Nggak bingung toh. Pongret kok aneh. Makanya sampai sekarang ini di hari tua saya ini saya ngomong betul, banyak hal kita mengerti, tapi yang penting harus percaya baiklah. Apalagi sekarang ini masanya Tuhan bilang, coba kamu Anda perhatikan, Tuhan ngomong bertahanlah, waktunya cuma singkat, 5 menit. Lu bingung menit kok? Loh, waktunya cuma 5 menit Tuhan. Yo, nggak dapat tanya, 5 menit itu 5 menit itu sopo? 5 menitku atau menitmu? Tuhan bilang, 5 menitku. Nah, ternyata 5 menitnya dia itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi tidak persis dari 5 menit itu kan 1 hari itu 1000 tahun. Enggak. Itu hanya batasan. Tuhan mengatakan tak bisa mbok jangkauan. Wong pikiran itu Alkitab berkata seperti bumi langit. Nah, kalau dia memberikan perumpamaan gitu itu maksudnya kowe itu percaya wae. Wis aja kakean mikir. Angel. Susah. Makanya aku dari dulu bilang, wis tok, melu Tuhan itu gelinding wae. Aja kakean mikir, ora tekan. Wong sampai meh mati pun nggak tahu. Ora ngerti kok. Wah, ora ngerti Tuhan karmu ini. Dia ngomong pun kerap kali kita juga ora ngerti. Karmu kita. Nah, coba contohnya. Waktu aku pulang dari Fak-Fak ini. Aku pulang dari Fak-Fak. Sampai cucuku, KKR maupun pelayanan barang. Pulang-pulang lumpuh. Jam 3 pagi itu lumpuh. Loh, aku kok lumpuh tuh kan? Jawabannya begini. Nah, ya memang. Loh, nah tanyaanku ambek jawabannya itu sinkron lah. Loh, Tuhan apa lumpuh? Ya memang. Nah, jadi kadang-kadang jawaban Tuhan saat seperti ini memang gue lumpuh. Kenapa? Otak kecilmu rusak. Wah. Nah, padahal aku tahu otak kecil rusak ya juga. Buat atau ya, siapa sih bisa ganti? Dioperasi ora iso, apa-apa ora iso. Nah, terus piye itu kan? Nah, ucap syukur. Tapi coba, apa hubungannya ngucap syukur sampai penderitaan? Aku yang gitu, tapi aku tetap pengen kencing. Masa ngompol aku gitu? Jawabannya lucu kan? Aku gak tanya loh, ini aku pengen kencing nih. Jawabannya apa? Kencing yo kencing. Iya gue. Demi dia ngomong kencing yo kencing. Aku bangun bisa. Bangun kencing, belakang kencing. Aku menyahari ya Tuhan. Dek gue gelem itu cuma sedetik tok lho. Aku meh nguyuh ngene kencing yo kencing. Kencing saja. Itu berarti itu ngomongan itu bukan berarti aku wis sembuh. Betul tak? Karena iso kencing kok. Iso
kencing balik lunga ranjang turu nek lumpuh nek. Loh, aku milu kok lumpuh. Lu kok lumpuh meneh tuh kan? Lah yo, kowe mau kan jalune kan wong Surabaya. Piye kowe piye kan? Kaya wong dolanan ora. Lu ku mau jaluke kencing to. Iya. Ayo, tak izin yo. Lah ya, dadi ora lumpuh to. Loh, itu urusan kencing ambil urusan lumpuh dewi meneh. Iya, coba. Itu Tuhan. Kadang-kadang itu dia anunya tuh detailnya, dia kadang-kadang itu secara keseluruhan nggak bisa dimengerti. Nah, pada waktu aku nih, lah terus aku lumpuhnya itu apa? Ucap syukur. Ya usaha ucap syukur. Dengan kelumpuhan itu, dengan musibah kencing, ucap syukur. Ya terima kasih, terima kasih. Aku udah minta kesembuhan dah. Satu paku bergerak. Itu jam 3 pagi, jam 10. Anunya aku kan mesti ribut. Wah anak teleponi kabeh mau anaknya ribut. Bapak ke rumah sakit. Dokter, aku muni ngene lu, Mas. Kowe itu kok belajar ngucap syukur nyerah ambil Tuhan. Wong dia punya. Wah, tapi kan wah, pikirannya banyak toh, biasa. Orang wong itu kabeh wong pikiran. Tulis sama lagi perempuan. Cuma sing khawatir itu ora. Ya aku orangnya kan gelinding wae. Sebab aku tuh diajari Tuhan perkara gelinding bae. Wis ngucap syukur. Wis to nurut wae. Percaya wae. Itu Tuhan sendiri ingatkan. Dan ternyata itu semua pelajaran itu adalah kunci-kuncinya. Sebab ternyata kata-kata gini, wah, itu artinya banyak dan susah dilakukan dan jadi orang bodoh. Tapi semua itu Tuhan ajari. Nah, tidak diam aja. Jam 10. Kalau aku ya tidur, dah tidur. Makasih. Tidak mikir apa-apa. Cuma hanya ngomong terima kasih, bersyukur terus mudah. Jam 10 itu tengkuku dipegang. Ada tangan. Aku tidak lihat, tapi ya saya merasa, tangan tengkuku dipegang cuma 3 kali dong. Nyat, kayak di refleksi. Terus aku bilang, aku tahu, gue bertindak ya. Bapak tidak, ini sudah waktunya aku mesti mati. Aku ngomong gitu, jawabannya dia, apa gue ngerti. Nggak jawab apa, yo aku sudah bertindak, aku yang megang kamu, aku menimbulkan dah. Apa gue ngerti. Iya. Dari situ tuh saya mengenal Tuhan. Tuhan itu belok hati sampai caranya biya aku dulu orang Tio. Terus habis itu bisa segera bisa ketawa, telepon berdering dari Jakarta, seorang perempuan pendoa. Pak, ada apa? Ada apa dengan engkau? Kenapa? Aku lihat tangan Tuhan menjamah punggung tengkuk. Iya, aku tadi lumpuh dari jam 3 pagi. Oh, pantesan.
Terus jam 10, 11 ini yang aku datang. Karena tahu aku kena serangan lumpuh, datang deh. Aku sudah di luar. Ini lupa katanya lu tadi. Tapi jawabnya di tengah. Orang cerita peristiwane, aku mulai memang tadi sebelum jam 10 aku lumpuh. Terus yo arat yo wis berarti dhewe setengah 11 sudah lumpuh di beres. Lu ceritanya beta ceritanya. Saya bilang memang Tuhan itu aneh. Terus ngono tujuannya apa? Ora arti ya. Supaya mengalami itu tujuannya apa? Ya ora arti. Tujuannya ucap syukur Tuhanmu itu sudah ngatur hidup. Ayo, iya saya ini. Nah, dari omongan ini untuk jawaban lah. Pak, jawabnya dia bertanya, piye cara nih? Orang bakal iso, Pak. Kenapa? Sebab kuwi sing duwe karep dhewe. Pokoknya nek kuwi sing kepengen lho tujuan ku apik, lho memang apik. Petrus pun ngomong, aku mati buat kamu mau. Aku udah bakal nyangkal engkau. Tapi Tuhan ini malah ngomong, sebelum sesok itu lusa, sebelum ayam berkokok, kue itu nyangkal aku, ora bakal. Ayo wis. Tuhan tidak jawab meneh kenapa? Di kandhano yo ora bakal. Wong dheweke memang mau ndak mau. Tapi tetap nyangkal, tetap. Itu Tuhan aku wis arti Tuhan iso. Meh dihindari ora. Yang penting wis ucap syukur wae. Percaya wae. Tuhan Tuhan. Oke? Ayo wes, apa menang? Gue tanya Pak Isya, lanjutkan saja ya tadi. Pak Isya, lanjutkan dari yang pertanyaan tadi. Oh, yo. Bukan, tapi dalam arti Pak Isya kan tadi kalah, dalam artian kalahnya begini, dengan Tuhan begini, dengan suara Tuhan begini, dan sebagainya. Nah kami ini gimana terusan? Yang dalam artian kan pengalamannya belum tentu ngalami seperti Pak Isya kan? Loh, kamu ini dibentuk Tuhan. Rupamu, sifatmu, dagingmu, ambil aku kotor. Oh iya, memang tidak bisa. Tapi dalam artian ini, Pak Isya misalnya ini, Pak Isya kan ditemui Tuhan ketika usia 12 tahun. Ya. Datangi Tuhan sendiri. Bukan saya mau mengalami itu ya, tapi paling tidak kan Pak Isya juga ngomong bahwa ini anugerah Tuhan. Ya. Ya. Kalau dibilang anugerah kita besar, ya juga besar. Iya betul. Ya, tapi kok pengalamannya beda? Justru itu menyatakan Tuhanmu itu luar biasa. Justru karena beda dan ketidakterbatasan Tuhan itu Tuhan. Sebab kalau Tuhan nanti aku model ini banyak wong yang kayak aku, itu Tuhan ini tidak mulia. Tuhan itu tidak terbatas. Dia itu lebih besar daripada jagat raya, tapi lebih kecil daripada virus. Nah, bayang nol ini. Sebabnya Tuhan bilang, dunia itu cuma satu titik debu di hadapan dia.
Tapi dia berkata, aku lebih kecil daripada virus. Makanya, ojo mbok bayangke, percaya wae. Ucap syukur. Sama kan? Lanjut ya Pak. Ya. Ini saya mamanya. Oh, Soalnya mama. saya yang sering ditanyain Pak. Nah, terus, gue ya bingung dah. Aku ya bingung, Tuhan ya bingung. Tapi orang Tuhan itu orang bingung, dia ngerti. Oh ya gue urung ngerti kok nang, urung ngalami diri. Saya salah enggak, Pak? Hah? Saya di depan gue salah enggak? Enggak. Gue memang urung ngalami. Jadi kau yang menuntut, entuk. Tinggal gue cuma ngomong biar Tuhan kan. Tuhan, aku kepengen ngalami. Berarti waktu Pak Isa khotbah tentang mau ngalami mujizat enggak? Mau. Nah, terus, Terus kan, tapi mau sakit dulu enggak? Waktu itu saya jawab kok, mau. ayo. Ya, itu benar. Tapi konsekuen lah. Aku dewe, jadi ya gitu. Aku kepengen ngalami kabeh isi Alkitab. Terus Tuhan bilang, kowe mau ngalami mati? Mau. Mati tenan. Ngerasa ngomong mati itu piye? Oh, mau mati itu ini ya. Aku bilang mau dan aku benar ngalami seluruh isi Alkitab. Hal sing aneh-aneh. Padahal pada waktu ngalami ora ngerti. Ora ngerti aku. Kenapa sih Tuhan aku bakal ngalami semuanya? Lu kan dulu kepengen ngalami. Padahal dari dewek. Tapi pada waktu ngalami, aku bilang, aku ngalami kau ingin itu. Nah ini yo wis to, ucap syukur. Bayangin waktu ditabrak udah, Evi mati dari sebelah puluh. Ini pecah. Tuhan, Evi mati. Kenapa? Jawabannya dia, itu terbaik. Wih, so terima itu Pak. Itu terbaik. Ayo wis lah, itu terbaik. Bar itu rentetannya panjang. Panjangnya gini. Ini aku mulai. Aku ditanyai cucuku anaknya Evi. Kau mama mana? Dia jawabin. Mati. Loh, kok mati kenapa kok? Mau ditabrak truk. Mama kena pilar. Loh. Iya coba. Aku cerita ini. Aku cuma ngomong, aku bisa cerita kita. Dan bocah itu tidak bakal bisa. Tapi dek kue mau kon Evi balik, cerita dewi be anak-anaknya. Oh, iso. Nah, dituruti Tuhan 2 hari kemudian mamanya teko dalam bentuk mimpi dunia roh. Cerita be 2 anak tidur yang ceritanya podo, omongannya podo, anunya podo. 2 anak bilang luar biasa. Kamu bilang, aku mau seperti mama. Aku tidak suka. Kenapa? Mama luar biasa. Tinggal di sana, di surga. Dan kedudukannya tinggi. Karena dia mati martir. Bingung aku. Abang ditabrak kok mati martir. Alkitab padahal ngomong. Tuhan menjaga kamu dari kecelakaan. Ini malah ditabrak kecelakaan. Iya coba bertentangan dengan Alkitab. Iya. Tapi Tuhan bilang itu terbaik. Itu. Ini saya seperti.
Dan ternyata ya memang bocah itu boleh sempurna tapi gede-gede kayak menurut memang jalan-jalan. Makanya aku bilang banyak hal kurang. Gelinding baik menurut saya. Wena. Ternyata Tuhan luar biasa. Bes? Ya, saya tidak tahu apakah sudah terjawab atau belum, tapi sering yang saya terus dicecer tanyai Pak. Intinya begini, dicecar dengan pertanyaannya dia. Nah, Pak Yusak enak. 12 tahun ditemui Tuhan, terus dengar gini. Lah, enggak. Lah terus dia, aku mengapa ya enggak tahu. Lah kok salah. Nah itu Pak. Dia tanyanya gitu. Karena aku tidak dengar. Iya. Takut salah, karena aku tidak dengar. Takut salah. Wes ora usah takut salah. Wes salah ya Tuhan sedih. Dan dia mau mengerti. Wes ora tak kuwatir, tak syukur bae ya. Wes apa meneh? Ya piye itu? Pak Tio, saya mau tanya, bagaimana bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang kedua, apa boleh kita berdoa supaya kita bisa dibawa ke surga? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Yang kedua apa? Apa boleh kita Oh ya boleh saja. Kowe njaluk kaya apa itu cuma dikeki ora. Ya kan. Kowe njaluk apa wae itu cuma dikeki ora. Ini pengalaman pertanyaanmu yang kedua ini pengalaman daripada sing tak alami. Itu kalau kamu tanyaanmu itu tidak pakai akal, tapi pakai hati, mesti itu. Ini pengalaman menyaku dewek, orang tua dan anak-anak. Kenapa anak-anak yang kecil-kecil itu selalu dituruti ke Tuhan? Aku sampai ini, ayo Tuhan, sing kepengen dua surga itu banyak. Kenapa cuma turuti kok tidak? Artinya itu sok. Dan orang tua-tua ini kan keadaan pikiran, mau enak sok. Nah, nyonya aku yang ngomong, tapi yang gue kok enak. Gue ngomong surga dulu, omah dong, ngomong aku orang karena salah permintaanmu itu nganggu pikiran. Tapi dia kuiturin dulu ngomong gue yang Tuhan. Gue ngomong aja, jujur rodo. Aku terus terang iri ambil suami. Dia mau ngomongin aku orang. Alamnya malah dikubu. Jujur lumayan. Terus Tuhan kenapa bocah ini rakyat? Karena aku ibu ngatur Tuhan, orang ngatur orang menyuruh Tuhan. Harapmu. Nah ini istrinya Samuel Elkanah yang Getsemani di Ngar. Dia juga tukang berontak, tukang ngomel. Sampai bujurnya mati lah kuat. Terus aku mau waktu sebulan kurang mati bujurnya. Itu telepon ya malam-malam bilang gitu. Aku rapat kok, aku tak minggat gue. Aku minggat lu ngerti. Wong suara bujurnya ngikuti gue terus. Cuma lah terus dia kurang kuat.
wis to, kuat ngomong, kuat. Wong cuma tinggal beberapa bulan, tolong sasi mati. Mati ini done rumah, done nggonku. Jadi dia punya aku pulang, tapi aku ketemu polisi. Jadi dia khusus lu Bandung, sama ini. Oh, siap. Terus ujungnya teko, aku mau nih, kue orang nyerah, itu menjadi masalah. Serahkan ujung dalam tangan Tuhan. Wah, iso. Aku mengiyo satu kamu. Tapi demikian yang nyerah. Ya wis nampak salah Tuhan. Mati gendan aku disalahke mbek bojone. Goro-goro kowe. Aku muni, lah kok goro-goro aku kenapa? Lah kowe lagi apa? Minta aku paksa Tuhan Pak. Sebab bojomu iki wis ra kuat bulan yang lalu dia wis meninggal. Karena gak kuat kowe. Kowe itu cerewet luar biasa. Kowe itu nyalahin ra tau bener. Tenang. Satu saat ya kowe. Aku kan delok omahku Tuhan. Bapak maksud kok. Omahe ku guru dadi. Lawange ra ono, jendelane ra ono. Lho kok ngono kabeh lho kowe ora tau bayar. Kowe ngomel nuntut terus. Ya ora bakal tau mampu gaji. Jadi kowe mulai lho ora di rumah. Wong malah mbok bungkari kabeh. Lah piye carane? Bayar. Dengan cara bagaimana? Melakukan apa yang Tuhan mau. Bayar tiap kali. Nah, itu pun berumah. Sebab ternyata kita ini kok kredit real estate. Nah, di rumahmu mau apa? Kowe bayarnya kok ini. Itu ya ada anak kecil umurnya 7 tahun. Perempuan. Anaknya orang kaya. Terus dia ngomong surga sesuai sampai Tuhan omai kakak mama. Dia ini, Papa, kita dua di sini apa omai gede pulang karena mau Papa ternyata ke surga kok dari apa? Oh sih Pak, kenapa? Omai Papa itu ruko orang tidak 2-3 satu Pak. Orang jenis Papa sebelah mama persis toko anu rukune padha miskine. Padahal di dunia kaya raya. Loh ternyata kok mama Papa itu miskin nanti. Wah berarti kita kurang benar di depan kita. Malah diajari anak. Makanya kita itu harus belajar mencari hidup di lingkungan kita. Sebab ini waktu ini kan Tuhan bilang bertahanlah, waktunya cuma tinggal 5 menit. Nah ternyata 5 menit ini maksudnya Tuhan ini sudah masuk ke dalam masa aniaya orang Kristen. Apa yang Daniel dapat? Ini ternyata 3,5 tahun ini penganiayaan orang Kristen. Karena gini, 3,5 tahun penganiayaan orang Kristen, terus Tuhan datang, terus dari itu orang Israel nanti lihat Tuhan Yesus datang ke angkasa sebagai Mesias, sebagai hakim di atas segala hakim. Nanti mereka baru percaya, wah betul Mesias dia Yesus. Setelah dia percaya, aniaya.
3,5 tahun buat orang Israel. Sebab aniaya untuk orang Israel, kita orang Kristen dapat berat. Sebab kalau aniaya orang Israel itu tidak hanya rohani, tapi rohani, jiwani, dan jasmani. Karena chip sudah diterapkan. Nah, dengan adanya chip itu dan chip yang akan dibuat itu lebih parah, karena tidak hanya buat melacak, buat kesehatan, buat apa pengertian, buat membunuh sekalipun, buat menyiksa kamu sekalipun. Itu nanti chip itu bisa. Jadi rekwe melanggar hukum itu dikadari dengan chip. Nah, terus dia Pak, kita nanti asal orang. Yo, kenapa kakek mikir? Yo, betul yo. Kan tuh firman Tuhan berkata, kalau kamu nanti dihadapkan pengadilan, ojo nyiapno jawaban. Tuhan sendiri nanti yang akan menuntun kamu dan ngasih jawab. Gak usah khawatir, nah itu balik nanti percaya lagi. Bingung, santai aja. Hidup di Tuhan itu luar biasa. Ya, wes, apa meneh mau? Nanti sih, itu sing kedua, sing pertama pokoknya mau jawabanmu. Bagaimana bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Itu yang bisa mengubah watak. Itu cuma Tuhan. Kamu punya kehendak karep dhewe mengubah, gak bisa. Karena sudah ditulis di dalam Alkitab, Rasul Paulus sendiri pun gak bisa. Contohnya, Rasul Paulus itu punya satu kelemahan penyakit yang dia sampai minta 3 kali, dan di situ dikatakan itu utusan setan ditanam di dalam tubuh Paulus. Apa itu? Aku sampai tanya gitu lah. Betulnya Paulus itu kelemahannya apa itu kan? Utusan setan. Oh ya Paulus itu dia kawin no. Satu kawin. Orang kawin itu nafsu betul. Perang terus ya, nafsu sepanjang hidup. Terus keakuan. Paulus itu sombong setengah mati. Pinter. Itu. Jadi Paulus kalau sudah mulai bagas ini kaget. Kelemahannya muncul. Jadi utusan iblis itu muncul. Kakuan. Dia minta ke Tuhan 3 kali. Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam kelemahan justru kuat. Jadi kita tidak bakal bisa ngerti. Yang dibutuhkan itu cuma percaya, nyerah, ngucap syukur. Wes, nanti beres deh. Di atas itu. Ya. Wes. Nah, Mau berjumpa dengan Tuhan, bagaimana caranya? Mau berjumpa dengan Tuhan, corone piye? Ya tak kowe meh tanya, kenapa kali iso? Carane Tuhan nanti memberi. Tuhan mau. Makanya orang bilang, aku pengen banget. Boleh. Minta boleh. Tapi menurut pengalamanku,
nek kowe kepengin, Tuhan ndak kepengin. Nek kowe ndak kepengin, Tuhan mau. Lah piye carane? Ya ora iso kowe ora ngakal itu. Aku ora kepengin, ora iso Tuhan tahu. Aku kepengin. Tapi ora iso memang. Yang dibutuhkan adalah percaya, nyerah, ucap syukur. Beres. Urip itu biar Tuhan itu giliting kowe nakal. Meskipun ngalami tabrakan, penderitaan kaya apa-apa, ora apa-apa. Aku orang yang lihat saya pada waktu mengalami tabrakan itu sampai begini, wah berat banget. Aku lihat tangga, mata kosak, bola tenis, apa tuh darah kok, terus otak miringan berat. Wah, gak sanggup Pak. Aku kowe sing dulu, aku sing ngalami orang Solo. Saya gak merasakan sakit. Otak miring, dokter miring setengah mili, kowe 3 mili. Nah, nyatanya aku sadar. Lah ya itu, lah terus piye? Kowe itu bukan manusia. Apa? Robot. Robot itu kan. Aku malah mengucap syukur kenapa? Dengan perkara itu. Aku malah kenapa sampai ini? Oh pantesan kowe terus mati disalib, dijungkir balik. Thomas Akin itu diseret udah di India. Itu sampai badannya hancur. Diseret sampai pakaiannya hancur, terus badannya hancur, dagingnya yo habis hancur. Tapi ya orang menderita. Bisa doa, bisa mengampuni. Aku bilang, bisa ngomong bisa. Setelah bilang, oh benar. Aku bilang. Jadi ternyata aku kayak ngomong menurut dokter orang mungkin, ya mungkin memang orang sakit itu. Orang sokok. Jadi pada waktu saya di Bolognese itu di rumah sakit itu 3 minggu. Saya cuma hanya ngomong, makasih Tuhan, aku itu apa, aku pokoknya alami gini, tapi aku bisa mengucap syukur, bisa mengenal ada karyamu dan benar-benar enak. Karena dia itu mahal. Aku tuh dulu waktu kecil juga tenang. Ini dok, ini jono adikku anaknya Opu, yang segini Ibu Deni. Aku dulu tuh sarumah dari tapi aku dulu tuh dikacungke luar biasa. Ya itu nakal ya, dia itu dia main be, ambil saudaranya, naik sepeda. Nanti mulai jalur diterke mobil, sepeda nih besok pagi-pagi aku sih mau timur. Jam 5 pagi, dia mesti ngondok memang pakai. Kalau aku ngomong naik sepeda dua bocor, tekokono gue gandeng sepeda ini dia kuning, sebabnya men sekolah. Waktu dulu jengkel, sekarang aku oke coba. Gue ngelatih aku gini. Dari kecil dulu aku ini dari didik Tuhan melayani, ucap syukur. Jadi iso ucap syukur dalam segala perkara. Nah, dulu tuh dia itu suka berenang loh. Lah aku selalu cuma goncengin dia ini. Orang itu tuh mas sepeda dewi. Nah kalau tobat aku udah ini. Sepeda kadang-kadang aku penggandeng, goncengin dia ini.
Padahal dia nganggo sepeda, aku ya mau sepeda. Tapi ini, enggak nganggo sepeda, munceng lagi. Lah terus sepeda, ya gandeng. Nanti muncengnya dan nenek kan. Ini adalah uang. Tapi aku saya iso ngucap syukur. Sebabnya terang ngono, aku ora iso berenang. Main berenang ra duit. Tapi dengan melu nenek, aku iso ndelok wong berenang, aku iso ajar berenang. Aku bisa berenang. Oh, carane Tuhan aneh-aneh. Terus dia berenang, selalu dia mesti kepengene tuku S2. Lah aku ora duit. Nebel. Bisa aku meneh. Kok wis ngatur enak. Dibayari kok. Jadi makanya dari situ aku bilang mengucap syukur dalam segala perkara. Oke? Biar. Saya ingin Pak bisa ceritakan ketika papahnya Pak Yusak sudah meninggal, terus dia datang lagi di rumahnya yang di Jepara kalau tidak salah. Oh, Nah itu Pak Yusak ngomongin apa atau berdoa disuruh Roh Kudus apa sehingga papahnya balik lagi ke surga lagi. oh, bapakku. Datang lagi. Saya minta supaya Pak Yusak menceritakan kejadiannya dulu ketika didatangi papahnya di rumah Jepara kalau tidak salah. Didatangi rumah. Jadi papahnya datang setelah meninggal kan datang lagi Oh, di rumah Jepara itu. setelah meninggal. Mendatangi papa di Jepara. Oh, Enggak pernah ngomong ya. enggak. Enggak pernah terjadi. Cuma aku cerita gini, bapakku meninggal, itu tidak langsung masuk surga. Ya. Nah, aku takut lupa, itu orang mlebu surga, langsung nongol. Kisah diobati dan disuruh belajar. Kenapa? Aku cik motor begitu. Oh, pantesan. Kok kowe itu untuk taman. Oh, itu agak aja. Mungkin dulu sih. Oh, karena pikiranmu masih motor begitu. Iya, nah. Terus aku ngomong gini. Oh, Done, ngomong tak semua orang itu bisa langsung masuk surga. Oh, tidak. Untuk masuk surga harus semua dilepaskan. Tidak boleh ada yang nempel. Pikiranmu masih motor-motor pun tidak bisa masuk. Nah, terus kemudian ditunjukkan buat Tuhan. Kau yang ada pakaian apa selebar setipis apapun, satu tidak bisa masuk. Makanya untuk ikut Tuhan mesti dilepaskan segala-galanya. Nah, pada waktu itu nggak bisa ngerti. Masuk kalau pintu surga kok anu kaya ngono. Lah, ana wong gendut mlaku. Pintune buka. Pasak pintune gendut. Belakangnya orang kurus. Mlaku, oh ya pasti masuk. Dasar. Ternyata pintunya itu kaya anu iso Elastis. elastis ono lampu itu iso wedine sater iso cilike saketing. Jadi kowe pakai pakaian selembar pun tidak mau, tidak bisa masuk. Nah itu aku cerita deh, bapakku setelah 3 tahun kemudian dalam mimpi aku ketemu papa bilang gini, aku sekarang sudah masuk ke bait Allah. Loh, pirang tahun
telung tahun. Hanya karena mau melepaskan motor kita mencari telung tahun. Nah, terus ternyata papai Kris, Ya. Engkong. engkongnya Kris, puluhan tahun belum bisa melebu. Dia terus bilang, betul om, aku ketemu engkong gak bisa melebu. Ngomel terus. Aku tuh sudah berapa puluh tahun orang mau masuk. Nah itu persis dunia Alkitab tertulis. Jiwa-jiwa di bawah mezbah. Ada yang ribuan tahun belum masuk. Kenapa? Dia nuntut, selalu ngomong, Tuhan, kapan kau balas? Aku dianiaya mati jadi. Ternyata nuntut. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, ampuni. Dek kowe gak ampuni, kowe ora diampuni. Maka dari itu bebaskan sekarang semuanya supaya kowe langsung mulai masuk surga. Benar toh? Ya, ini ada pertanyaan. Kenapa nubuatan tidak terjadi dalam hidup? Oh, banyak. Nah, nubuatan itu tidak terjadi, ada beberapa masalah. Bisa karena dirinya tidak percaya, bisa karena dirinya sendiri pun tidak bayar apa yang dituntut oleh Tuhan. Jadi tidak jadinya itu bisa juga karena situasi luar, macam-macam masalah. Makanya yang dipentingkan oleh Tuhan itu adalah hati, sikap hati yang tulus dan nyata. Pasti ngalami. Aku ngalami semua. Nubuatan yang dijadikan semua saya. Terus ada pertanyaan lagi. Pada waktu Yesus bangkit dari orang mati, dia kemudian meminta Roh Kudus untuk turun. Itu sebenarnya Roh Kudus yang turun atau rohnya Yesus yang turun? Nah, Pada waktu Yesus naik ke atas, kan Yesus bilang, biarlah datang yang namanya Roh Kudus ke dunia ini. Nah itu apakah Roh Kudus beneran atau rohnya Yesus yang turun? Oh enggak, karena Tuhan itu tiga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi zaman lama, perjanjian lama itu hampir semua karya Bapa. Dan buala itu batrailot. Sedikit mati, mati. Itu Bapa. Terus zaman Tuhan Yesus pengampunan. Zaman Roh Kudus tergantung kamu. Karena Roh Kudus diturunkan menjadi penolong kita. Jadi kamu diturungi dia, didampingi dia. Nah itu keadilan Tuhan. Sehingga tidak ada yang dipaksa, tapi adalah kamu bekerja sama Tuhan. Kamu bisa diselamatkan. Tuhan itu luar biasa. Makanya masa kita ini adalah masa Roh Kudus. Tuhan Yesus hampir tidak ikut-ikut karena apa? Ini masanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu penolong kita. Nah, kita sudah diberikan bagiannya Yesus firman. Jadi kamu mesti baca firman, karena dengan baca firman, dengan dituntun Roh Kudus, kamu menjadi pelaku firman sampai semua rencana hidupmu ditetapkan Bapak.
Jadi kita itu sudah paling enak adalah masa sekarang. Tinggal kamu nyerah, lindik, main ikut Tuhan. Setiap kali jalur tolong biar Roh Kudus pasti setuju. Karena ini memang masa Roh Kudus. Jadi itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus, bukan Yesus, bukan rohnya Yesus. Lah, memang roh Yesus ya Roh Kudus. Nah, jadi itu kok. Memang roh Yesus itu Roh Kudus. Roh Bapak ya Roh Kudus. Karena 3, 1, 1 itu 3. Dan 3 itu nyata. Jadi rasa dibayang nolak. Wis percaya wae. Aja kakean mikir ora tekan.